semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi pada bab 22, yaitu DNS Server Authoritative Server. Oke, yang pertama ada konsep authoritative DNS Server, kedua clone Debian untuk web server, ketiga konfigurasi zone file, keempat konfigurasi forwarding file, kelima konfigurasi reverse file, keenam verify konfigurasi dan restart service, dan yang ketujuh pengujian authoritative DNS server. Pertama, konsep authoritative DNS server. Oke, jadi jika pada bab sebelumnya, yang mana sebelumnya kita melakukan checking and forwarding DNS server, itu kurang lebih sama dengan fungsinya seperti ini. Jadi nanti ketika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com misalkan, maka nanti klien tersebut akan menghubungi lokal DNS server dan menanyakan IP address dari facebook.com. Nah, tetapi lokal DNS server itu tidak langsung memberikan IP-nya, namun dia akan bertanya terlebih dahulu ke google.com. Dan nantinya google.com ini akan memberikan IP address dari Facebook-nya. Dan barulah local DNS server memberikan IP-nya kepada klien agar dapat mengakses IP address-nya. Tetapi jika pada authoritative server, yang mana kita menghilangkan metode request ke google.com. Jadi jika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, itu lokal servernya sudah menyediakan IP address tersebut. Jadi sebelumnya kita sudah setting terlebih dahulu IP-nya, yang mana itu tidak memerlukan metode untuk meminta ataupun merequest kepada google.com. Nah, jadi authoritative server memiliki kelebihan yang bisa mempersingkat waktu dan mempercepat requestan data untuk menuju ke suatu internet. 2. Clone Debian untuk web server. Pada materi kali ini kita akan mencoba melakukan authoritative DNS server, yang mana nantinya klien merequest sebuah domain dan local DNS server. Nantinya akan langsung menjawab berapa IP address dari domain tersebut. Nah, jadi di sini terdapat dua server, yaitu yang pertama ada local DNS server, lalu yang kedua ada facebook.com sebagai web servernya. Jadi nanti kita akan membuat klien yang ingin mengakses web server ini dengan cara merequest domain dan juga IP address-nya melalui local DNS server yang sudah ada. Oke, perhatikan topologi di sini. Nah, jadi di sini terdapat klien yang mana nantinya klien akan mengakses web server yang baru ini yang akan kita cloning melalui Debian server. Nah, nanti yang akan menjadi lokal DNS-nya adalah Debian server. Karena itulah kita harus mengcloning Debian server ini, yang mana nanti hasil cloningannya akan dijadikan sebagai web server. Oke, langsung saja di sini server Debian-nya kita clone. Kemudian untuk namanya saya akan beri nama web server. Lalu next, full clone, kita next saja. Nah, setelah itu kalian bisa langsung saja running VM-nya. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam VM-nya. Saya akan login terlebih dahulu. Jika kita lihat IP address-nya, ini masih sama dengan server Debian-nya. Maka dari itu, akan kita ganti IP-nya agar menjadi 10.10.10.4. Oke, yang pertama kita bisa masuk terlebih dahulu ke dalam root. Kemudian kita ketikkan komennya nano /etc/network/interfaces. Nah, di sini IP-nya kita ganti menjadi 10.10.10.4. Jika sudah, kita save saja. Selanjutnya kita restart.
system.ctl restart networking. Kita cek IP-nya. Nah, di sini sudah berhasil ya. Dan kemudian jika kita coba ping 8888, lalu kita ping google.com. Oke, di sini keduanya sudah berhasil. Selanjutnya kita ganti hostname pada nano/etc/hostess. Di sini kita ganti saja dengan svr 3-debian saja ya. Kita ganti jadi server 3. Jika sudah, kita save. Kemudian jangan lupa kita ganti nama hostname-nya, nano/etc/hostname. Di sini namanya saya ganti menjadi server 3 Debian juga, svr 3-Debian. Lalu kita save. Jika kita coba ping menggunakan domain name-nya, ping svr 3-Debian. Oke, di sini sudah berhasil ya. 3. Konfigurasi zone file. Pada video kali ini kita akan mengkonfigurasi authoritative DNS server secara langsung, yang mana kita akan membuat server 10.10.10.4 ini sebagai web server, lalu server Debian sebagai local DNS server. Di sini kalian bisa running semua VM-nya. Oke, yang pertama kita akan melakukan zone file pada server Debian dengan mendownload bin 9 terlebih dahulu. apt install bin 9. Nah, pada video sebelumnya pada bab 21 itu saya sudah menginstal bin 9 terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam cd/etc/bin. Kemudian jika kita ls, di sini terdapat file yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi authoritative server. Oke, yang pertama kita akan konfigurasi forwarding zone pada nano name.conf.local. Nah, di sini terdapat konfigurasi yang masih masuk ke dalam komen, dan kita akan mengkonfigurasi forwarding zone, yang mana kita akan membuat sebuah domain yang akan diakses oleh klien. Kalian bisa ketikkan saja konfigurasinya, yaitu zone, kemudian nama domainnya. Di sini saya akan memakai meta.com, spasi kurung kurawal, enter, lalu tab 1 kali. Di sini kita ketikkan type master titik koma, lalu enter lagi, kemudian tab 1 kali. Di sini kita ingin meletakkan file forwarding zone-nya di mana. Di sini saya akan ketikkan file /etc/bin/db.meta, titik koma, kemudian kita enter, lalu kita tutup menggunakan kurung kurawal tutup, lalu kita beri titik koma. Kemudian jika sudah, kita konfigurasikan lagi IP address-nya. Kita ketikkan zone 10.10.10.in strip address.arpa kurung kurawal k, enter, tab type master titik koma, enter file. Oke, jika sudah, kita save. Kemudian kita cat name.conf.local. Nah, di sini sudah tersimpan ya. 4. Konfigurasi forwarding file. Oke, pada materi sebelumnya kita belum membuat file db.meta dan db.10 ini. Nah, kali ini kita akan membuat filenya pada Debian server. Kita langsung ketikkan komennya saja, cp db.local
db.meta. Kita salin atau kita template. Kemudian kita ls. Nah, di sini sudah ada ya. Sekarang jika kita nano db.meta, di sini sudah terdapat konfigurasinya, yang mana kita tinggal menggantinya saja. Di sini saya akan ganti menggunakan domain name saya, yaitu meta.com. Jangan lupa berikan titik pada belakangnya. Kemudian untuk rootnya juga kita ganti menjadi meta.com titik. Nah, lalu terdapat juga serial number yang dapat kita ubah. Di sini saya akan ubah langsung saja menjadi 5. Selanjutnya kita akan lanjut mengkonfigurasi name servernya. Oke, kita bisa ganti pada localhost. Di sini yang mana IN itu adalah singkatan dari internet, NS adalah name server, dan localhostnya kita ganti menjadi ns1.meta.com. Lalu juga di bawah NFS1 ini kita bisa ubah menjadi IP address. Dari server Debian-nya kita berikan 10.10.10.2. Kemudian IP address dari web servernya kita berikan 10.10.10.4. Lalu domain name-nya saya akan berikan meta.com. Kemudian kita save saja. 5. Konfigurasi reverse file. Kali ini kita akan melakukan reverse file pada file db.10. Karena pada materi sebelumnya kita telah mendefinisikan IP pada file db.10. Di sini kita akan membuatnya dengan mengcopy template yang sudah disediakan oleh Bind9, yaitu db.127. Langsung saja kita cp db.127 spasi db.10. Kita ls. Nah, di sini sudah ada ya filenya. Kemudian jika kita nano db.10, nah di sini kita akan melakukan reverse zone, yang mana pastinya kita akan konfigurasi domain name-nya terlebih dahulu, sama seperti sebelumnya. Berikan di meta.com, jangan lupa berikan titik di belakangnya. Rootnya juga saya ganti. Kemudian untuk serial number-nya saya ganti menjadi 5. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada reverse zone-nya. Yang pertama terdapat name server dan localhost. Di sini kita ganti saja menjadi ns1.meta.com. Lalu juga di bawah NFS1 kita konfigurasikan menjadi 2 karena IP address dari server Debian ini itu berakhiran dengan .2. Kemudian IN lalu NS nfs1.meta.com. Nah, lalu kita bisa gunakan parameter pointer untuk menentukan siapa web servernya. Di sini kita ketikkan saja www.meta.com. Kita save. Kemudian kita cek pada cat db.10. Oke, di sini sudah tersimpan ya, sudah ada. 6. Verify konfigurasi dan restart service. Oke, di sini kita akan pastikan bahwa tidak ada error pada konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Yang pertama, kita akan coba lihat terlebih dahulu. Cat db.meta. Kemudian saya akan cat db.10. Oke, di sini keduanya berhasil tersimpan ya. Dan jika kalian ingin mengganti, jangan lupa untuk mengganti serial number-nya juga. Oke, jadi untuk pengecekan pertama, kita bisa ketikkan saja name strip check conf.
Nah, jika tidak ada output yang tertampil, berarti tidak ada masalah ya, atau kita sudah berhasil. Kemudian saya akan cek zone pada db.meta. Kita name strip check zone spasi meta.com spasi db.meta. Nah, jika seperti ini, maka ini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita cek pada 10.10.10.4. Berhasil digunakan sebagai web server atau belum. Kita cek name strip check zone spasi 10.10.10 titik in strip address titik arpa spasi db.10. Oke, di sini juga sudah berhasil. Sekarang kita akan restart bin 9-nya. Kita systemctl restart bin 9. Dan sekarang sudah berhasil semuanya. 7. Pengujian autoritatif DNS server. Oke, di sini kita akan menguji dari seluruh konfigurasi-konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita akan melakukan pengujian lewat Ubuntu Client. Nah, sebelum itu kita akan melakukan konfigurasi resolver lagi agar bisa tersambung ke suatu domainnya. Kita sudo nano /etc/resolve.conf. Di sini untuk name server 8888 ini kita disable, kita beri pagar depannya. Kemudian kita tambahkan lagi name server 10.10.10.2 agar bisa tersambung ke lokal DNS server kita. Jika sudah, kita save saja. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi sudo dig meta.com. Nah, di sini sudah terjawab ya bahwasanya meta.com itu adalah suatu domain yang mana web servernya adalah 10.10.4 dan IP address ini diberikan oleh local DNS server dengan IP 10.10.10.2 dan domain servernya adalah ns1.meta.com. Jadi kita sudah berhasil dalam pengujian autoritatifnya. Oke, sampai di sini dulu materi kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.